Setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
Shalom. Ya. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Adapun pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Dan minggu ini kita menggunakan tata ibadah Minggu Trinitas Gereja Toraja. Makna Trinitas. Pada umumnya, kalender gerejawi secara ekonomis menempatkan peringatan Minggu Trinitas pada hari Minggu sesudah Hari Raya Pentakosta. Tetapi dengan pertimbangan untuk memberi ruang penghayatan pada karunia Roh Kudus, maka kita merayakan Pentakosta selama sebulan atau 4 hari Minggu, sehingga menggeser peringatan Minggu Trinitas ke hari ini. Selain itu, dalam kalender Okumene, Minggu Trinitas hanya diperingati dalam 1 hari Minggu. Namun, Gereja Toraja memberikan masa hingga 7 minggu untuk menghayati makna Trinitas. Minggu Trinitas yang memberi penekanan pada kemuliaan Allah Tritunggal. Setelah itu gereja akan merayakan masa Minggu biasa. Dengan demikian, Minggu Trinitas merupakan awal dari masa Minggu biasa. Seluruh perayaan pada masa Minggu Trinitas sampai pada Minggu Kristus Raja diresapi oleh misteri dan keagungan Allah Trinitas yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Minggu Trinitas yang dirayakan merupakan saat bagi umat untuk terus memaknai penyataan Allah dalam Kristus dan Roh Kudus dan terus bertumbuh dalam hidup baru yang dikaruniakan Sang Bapa melalui Anak dan Roh Kudus. Sidang jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, segala puji hormat patut kita persembahkan kehadirat Allah Tritunggal yang adalah satu-satunya sumber hidup, berkat dan kebaikan bagi kita. Dialah Allah yang selalu hadir di setiap bentuk kehidupan kita, menyertai dan menguatkan kita menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup ini. Karena itu, mari kita berkata seperti pemazmur, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Dalam ibadah Minggu Trinitas ini, kita akan dijiwai tema Allah menjamin kehidupan orang percaya. Mari sembah Allah yang akbar.
Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saatnya kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan dosa dan mendengarkan berita anugerah. Mari kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, Engkau menjamin kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Bahkan hidup kami adalah milik-Mu sendiri. Namun dalam hidup ini kami sering khawatir dan meragukan kuasa Tuhan, dan justru lebih mengandalkan diri kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini. Kami mohon ampunilah kami dan kuatkan iman dan pengharapan kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu.
kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Roma pasal 6 ayatnya yang keempat. Demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 86, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Mazmur pasal 86, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Doa minta tolong. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suatu permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab engkau menjawab. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri sempurna, Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Buatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angku telah bangkit menyerang aku.
dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak menurunkan aku. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda keabaikan, Supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. amin. Tuhan terimalah doaku, jawablah permohonanku, pelihara nyawaku, ku percaya padamu. Beri kiranya sukacita, ganti susah dan derita, karena rahmat-Mu teguh, limpah pengampunan-Mu. Dipersilakan persembahan pujian solo dari SMGT Klasis Makassar Timur. Ya, mohon dukungan dalam doa bahwa anak kita ini akan mengikuti Pesparawi Nasional yang akan dilaksanakan di Toraja. Ya. Sekarang pukul 9.18. Waktu yang terus berjalan bersama kasih sayang-Mu, cinta yang aku miliki dari lembutnya hati-Mu. Sampai kini ku terus bertumbuh dengan harapan terbaik darimu. Oh Ibu yang menyebut namaku dalam setiap doamu, ayunan air menimba, menjanjikan kedamaian, dan sampai kini ku terus bertumbuh
di pipi biar membekas tak pernah hilang. Oh ayahku tersayang, tetaplah kau tegak. Pelukanmu di sini menjagaku pulas terlelap. Harapan di suatu hari kau akan melihat doamu terjadi. Oh ibu yang menyebut namaku dalam setiap doamu, ayunan ayah menimang menjanjikan kedamaian, dan sampai kini ku terus bertumbuh bersama cinta terbaik darimu. Oh ibuku tersayang, teruslah tersenyum, cium aku di pipi biar membekas tak pernah hilang. Oh ayahku tersayang, tetaplah kau tegak. Pelukanmu di sini menjagaku pulas terlelap. Harapan di suatu hari kau akan melihat doamu terjadi. Oh ibuku tersayang, teruslah tersenyum, cium aku di pipi biar membekas tak pernah hilang. Oh ayahku tersayang, tetaplah kau tegak. Pelukanmu di sini menjagaku pulas terlelap. Harapan di suatu hari kau akan melihat doamu terjadi. Harapan di suatu hari kau akan melihat doamu terjadi. Terima kasih. Tuhan Yesus tetap memberkati. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, bahwa yang menjadi bacaan lektor 1 Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21, dan bacaan lektor 2 Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11, dan kemudian bacaan untuk pelayan yang dibacakan oleh pelayan firman yang sekaligus menjadi bahan utama kita hari ini, yaitu Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33.
Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang boleh kami alami dalam sepekan yang lalu. Dan bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang boleh kami alami dari pagi hingga pada saat ini. Sehingga Tuhan tetap mengantar kami dari alamat kami yang berbeda dan boleh berhimpun di rumah-Mu yang kudus ini. Untuk menyatukan hati pikiran kami menyembah Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan dalam ibadah ini kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin Roh Kudus tetap hadir bersama dengan kami dalam gedung gereja ini. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan dari firman-Mu tetap menjadi bagian hidup kami. Karena Roh Kudus tetap memateraikannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan kita yang pertama dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum.
Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Amin. Bacaan kedua terambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga dapat menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghamba diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Haleluya. Kita membaca bacaan kita yang ketiga dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu.
Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah ibu bapa, saudara dan saya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan firman itu tetap kita pelihara dalam sepanjang sejarah hidup kita. Kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentu kita semua kembali menyatakan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas perkenannya bagi kita, sehingga pada hari ini Ia masih berkenan bagi kita untuk kemudian mengantar kita dari alamat kita yang berbeda, dan kemudian kita menyatukan hati, pikiran, dan hidup kita untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Allah memimpin kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ya, ada lagu sekolah minggu mengatakan, aku gereja, kau pun gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukanlah menaranya, bukanlah pintunya. Ya, bukan dindingnya, bukan atapnya, bukan tiangnya, bukan lantainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tapi lihat yang ada di dalamnya, bukan kursinya, bukan mimbarnya. Ya, tetapi ialah orangnya, yaitu Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang disebut sebagai gereja. Ya, dan kita menjadi gereja atau menjadi orang percaya kepada Kristus itu bukan gampang. Atau istilah biasa yang sering kita dengar, ya tidak seperti membalikkan telapak tangan, sangat gampang. Ya, dalam hitungan tidak sampai 1 detik kita pun sudah bisa membalikkan telapak tangan kita. Ya, dan saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai gereja memang sudah siap menerima dan mengalami segala konsekuensi dan berbagai macam risiko yang akan kita hadapi atas komitmen iman yang telah kita nyatakan kepada Kristus. Dan kemudian sering ada pertanyaan, untuk apa gereja dipanggil? Ya, panggilan Tuhan terhadap gereja tidak ada maksud yang lain. Hanya satu. Ya, bahwa gereja itu dipanggil untuk melaksanakan tugas memberitakan kabar baik. Ya, dan kabar baik yang dimaksudkan itu pun juga hanya satu, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, karena berita kabar baik itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lalu kemudian kita ada di sini. Kita ada di dalam gedung gereja ini. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Menyembah dengan ketulusan. Ya, tanpa ada maksud-maksud tertentu. Ya, seperti orang lain yang kalau pergi beribadah ada maksud tertentu supaya ia diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi pergi beribadah supaya diberkati. Bukan karena diberkati lalu kemudian beribadah. Ya, orang Kristen itu sudah diberkati. Dan sesungguhnya semua umat manusia di dunia ini diberkati oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Semua. Hanya saja bahwa tidak semua orang merasa demikian. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus masih bekerja pada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya, sehingga penghayatan itu tetap menjadi bagian hidup kita, bahwa justru karena kita sudah diselamatkan, karena itu kita datang menyembah Tuhan. Ya, dan pada bulan Maret yang lalu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sebagai bagian dari gereja di Indonesia, bahkan di Asia dan dunia, ya kita sudah diberi kesempatan untuk merayakan Michael Alessia Prakato apa yang dirayakan pada bulan Maret yang lalu. Ya. Dan saya kira masih segar dalam ingatan kita ya bahwa kita ya memperingati 110 Injil masuk Toraja. Nah, mengapa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk merayakan ya 110 tahun Injil masuk Toraja? Ya karena apa? Karena Injil yang diberitakan oleh para misionaris dari Belanda
ia bertumbuh subur dan kemudian berkembang dan kemudian menghasilkan buah. Dan kita semua ini adalah buah dari pekabaran Injil itu. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang hadir pada saat ini bersama, tentu bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Di setiap denominasi gereja yang ada yang mengaku bahwa dia adalah pengikut Kristus. Ya, kita semua ini adalah buah dari pekabaran Injil itu. Yang walaupun dalam banyak tantangan, rintangan yang dihadapi, tetapi hal itu tidak menjadi penghalang. Ya, bagi para misionaris dari Belanda. Ya, lalu kemudian mereka dengan gigih memperhatikan dan mempedulikan bagi kita yang ada di Sulawesi Selatan. Terlebih khusus bagi suku Toraja yang pada waktu itu tidak terjangkau oleh berbagai hal, termasuk ya tidak terjangkau jalur ya perhubungan darat. Ya, tang di Pokada muke di Kua kuma perhubungan udara. Demikian juga dengan perhubungan laut. Ya, dan pada masa itu ya orang Toraja dikatakan bahwa ya masyarakat Sulawesi Selatan yang paling terbelakang pada waktu itu. Tetapi justru Injil itu menjadi sasaran. Ya, ke sana. Dan para misionaris, Bapak, Ibu, Saudara-saudara tidak mengenal lelah untuk melakukan dan meneruskan tugas dan tanggung jawab ini. Ya, dan apa yang mereka kerjakan itu sesungguhnya tidak dapat dilepaskan. Ya, dari apa yang ditugaskan Yesus kepada murid-muridnya dalam perikop ya pembacaan kita yang merupakan bahan utama kita pada hari ini. Di sana dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, jadi Yesus di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang menggambarkan keadaan kita sebagai orang yang percaya itu ya seperti ya apa namanya ini? Ya, dunia liar atau alam liar. Ya, bahwa umat Tuhan itu digambarkan seperti domba yang ditempatkan di alam liar. Ya, di mana alam liar itu yang kuat menjadi penguasa, yang lemah dikuasai. Yang lemah menjadi sasaran empuk bagi yang kuat. Yang kuat menjadi predator bagi yang lemah. Seperti itulah keadaannya. Nah, kita tahu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ya bahwa domba itu adalah binatang yang tidak berbahaya. Sekali lagi, domba itu adalah binatang yang tidak berbahaya bagi semua jenis binatang. Ya, dan Bapak Ibu digambarkan seperti domba. Dan itu berarti bahwa kita semua orang yang percaya kepada Kristus adalah domba. Yang kehadirannya tidak berbahaya bagi semua orang. Kalau ada domba yang berbahaya bagi binatang yang lain, itu berarti bukan domba. Mungkin domba jadi-jadian. Ya, seperti yang orang sangkakan biasa. Ada orang yang menjadi babi. Babi ngepet. Babi jadi-jadian. Ya, dan saya secara pribadi tidak mengharapkan kita menjadi domba jadi-jadian. Ya, karena itu berbahaya bagi orang lain. Kita menjadi domba apa adanya. Dan kehadiran kita tidak berbahaya bagi orang lain.
Domba itu adalah binatang yang lemah dan itu berarti bahwa umat manusia terlebih khusus, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikategorikan sebagai domba adalah lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Dan kemudian domba itu tidak bisa lari menyelamatkan diri dari ancaman. Mengapa? Karena kakinya pendek. Ya, tidak seperti jerapah, harimau, ya, dan binatang-binatang yang lain yang punya kecepatan lari yang luar biasa. Apalagi ketika burung unta. Ya, katanya burung unta itu ya untuk lari dialah binatang yang paling cepat. Lebih cepat daripada harimau atau singa atau ya binatang predator yang lain. Ya, 70 kilo per jam. Ya, dan domba tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ya, dan kemudian karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, domba itu sering menjadi sasaran empuk bagi binatang-binatang buas termasuk serigala. Iya. Dan Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, bahkan kepada kita sekalian, bahwa demikianlah keadaan kamu. Sesungguhnya apa yang Yesus mau sampaikan di sini? Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, bahkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, untuk kemudian jangan lari dari semua tantangan dan persoalan ya dan pergumulan hidup. Kita harus kuat untuk menghadapi semuanya, dan puji syukur Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa murid-murid pada waktu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, benar-benar mereka mengalami hal yang demikian yang sudah digambarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apakah di antara mereka ada yang lalu kemudian menjadi murtad dari ya murid-murid itu? Kecuali Yudas sudah malesau. Ya. Ya, mengapa itu terjadi? Karena keinginan hatinya itu bukan keinginan Tuhan Yesus, tetapi adalah keinginan hatinya yang menguasai dia. Ya, sehingga ya mengutamakan ya kepentingan pribadi, kepentingan ekonominya dibandingkan dengan kepentingan keselamatannya. Ya, bahwa murid-murid pada waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka teguh untuk menghadapi semuanya. Ancaman dan resiko mereka hadapi. Karena apa? Ya, mereka sudah berkomitmen bahwa pekabaran Injil, ya berita sukacita, keselamatan dari Allah itu harus diberitakan. Tidak boleh dihalangi oleh ancaman dan berbagai macam resiko yang dihadapi. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya lalu kemudian Tuhan Yesus ya menyampaikan pesan penting ya kepada murid-murid pada waktu itu dengan mengatakan, ya karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Iya. Cerdik, bukan licik. Ya. Ular itu licik dan cerdik. Ya, coba kita lihat kelicikannya iblis. Ya, melalui ular ketika ya menggoda Hawa dan Adam. Ya, terlebih khusus untuk Hawa. Ya, licik sekali. Ia menggunakan firman Tuhan untuk mencapai maksudnya supaya manusia ini tidak selamat. Ya, supaya manusia tidak dengar-dengaran. Ya, tetapi hal yang sangat penting yang dimiliki oleh ular yang harus kita contoh adalah bukan kelicikannya tetapi kecerdikannya. Ya, kalau ada musuh ya berpura-pura mati, ya toh, lalu kemudian ya predator itu pergi. Ya, berusaha untuk menghindari
musuh itu, atau tidak berusaha untuk melawan musuh. Lebih baik ia menghindar. Nah, murid-murid pada waktu itu dinasihatkan supaya berlaku demikian. Jangan lalu kemudian orang berbuat jahat, lalu kemudian mereka pun juga mengatakan kampai, jo perapatan. Ya, itu bukan lagi licik, bukan cerdik, tetapi tarangga. Ya, dan akhirnya ya menjadi ya sasaran empuk bagi predator. Ya, dan kemudian selanjutnya dikatakan bahwa ya kita harus tulus seperti merpati, dan saya yakin dan percaya sampai saat ini ya Bapak Ibu Saudara dan saya tetap memelihara ini. Ya sama seperti ya merpati itu taat pada ketulusannya. Ketulusan untuk memberitakan kabar baik. Ya bukan karena terpaksa, tetapi memang karena itulah panggilan. Di mana kita bersama-sama tetap mempertahankan kesucian ya dan kekudusan kehidupan sebagai orang yang percaya. Dan sekali lagi bahwa itulah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Nah karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa menjadi orang Kristen itu ya susah sekali. Ya tidak gampang, terlalu banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Ya kalau saudara-saudara kita yang menganut teologi sukses dan teologi kemakmuran, mereka tidak mau menghadapi hal yang demikian. Justru mereka mengatakan ya bahwa kalau gereja mengalami hal yang demikian itu berarti bahwa ya gereja tidak percaya dan tidak punya iman. Harus menjadi catatan bagi kita bahwa Tuhan Yesus ya tidak pernah ya menjanjikan ya kepada murid-muridnya pada waktu itu bahwa kalau mereka setia kepadanya ia akan aman dari segi kantongnya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi justru hal yang sebaliknya. Tetapi ketika mengalami hal yang sebaliknya, oleh Yesus katakan bahwa kamu harus siap sedia untuk mempertahankan kesucian itu. Ya jangan sampai predator-predator kehidupan ini ya dapat mengobrak-abrik iman kita, lalu kemudian ya sama seperti pada ayatnya yang ke-32 di situ dikatakan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga yang akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Ya dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pekabaran Injil itu adalah tugas kita bersama. Dan kita harus mengembannya dengan penuh sukacita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Pesan firman Tuhan mengatakan bahwa jangan takut, jangan khawatir. Ia akan menjaminkan penyertaannya kepada kita. Dan karena itu Yesus pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kepada setiap orang percaya ia menjanjikan dengan mengatakan, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Yang Yesus mau bagi Bapak Ibu Saudara dan saya ialah supaya kita sebagai orang percaya yang hidup pada zaman sekarang ini benar-benar percaya kepadanya, sekalipun kita harus menghadapi begitu banyak tantangan pergumulan di seputar iman kita. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keadaan saat teduh atau dalam keadaan hening di tempat kita masing-masing, jawablah pertanyaan dalam hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang mana yang kita mau pilih? Mengakui Tuhan dalam hidup ini dan memperoleh keselamatan, ataukah tidak mengakuinya
lalu kemudian dipermalukan. Jawablah masing-masing dengan mengatakan, lebih baik aku dipermalukan di hadapan manusia daripada dipermalukan di hadapan Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita mengucapkan bersama doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama akan menyatakan pengakuan iman kita bersama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat. Kita akan menyatakan atau mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Dan kita dituntun dari nats persembahan Mazmur 86 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13 yang berkata bahwa aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Apalah arti ibadahmu?
Mari kita kembali bersama-sama tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa syafaat dan doa persembahan. Terpujilah namamu Tuhan, atas perkenan-Mu bagi kami untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan dan mempersembahkan harta benda yang Tuhan anugerahkan, baik yang kami nyatakan melalui pundi-pundi persembahan dan juga melalui amplop-amplop persembahan dan berbagai macam bentuk persembahan-persembahan yang kami nyatakan oleh anak-anak-Mu sebagai jawaban kami atas segala berkat Tuhan yang tak pernah berkesudahan kami alami. Dan kami yakin majelis gereja Tuhan tetap memberikan kami hikmat untuk mengelola persembahan-persembahan ini bagi pekerjaan Tuhan. Demikian juga yang masih ada pada kami Tuhan. Ajarkan kami senantiasa untuk menggunakan secara baik dan benar, sehingga kami tidak gunakan untuk melawan Tuhan. Kami tidak gunakan untuk mempermalukan Tuhan, melainkan kami gunakan bagi kemuliaan-Mu sehingga hidup kami bersama tetap berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan atas berita sukacita yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami selalu yakin bahwa Roh Kudus tetap memeteraikan firman itu, sehingga firman itu tetap bekerja dalam diri kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak yang setia dan bertumbuh dewasa di dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Sekalipun kami menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan atau pergumulan atau tantangan-tantangan di seputar kehidupan kami, tetapi kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun kami sehingga tetap kami menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan yang Engkau telah nyatakan bagi kami, bahwa baik atau tidak baik keadaannya, kami harus menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus bagi dunia ini, supaya mereka pun juga dapat menikmati keselamatan itu dalam persekutuan dengan Kristus. Dan kami punya tujuan hidup yang jelas, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Dan kiranya hal itulah yang akan tetap menuntun perjalanan hidup kami dalam pekan ini, hari ini, bahkan sepanjang pekan ini, untuk kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami, baik itu di rumah, baik itu di sekolah atau di kampus, baik itu di kantor atau di tempat kerja yang lainnya yang berkenan kepada Tuhan, dan juga di tempat usaha. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami rencanakan, apa yang kami layankan, apa yang kami usahakan dan kerjakan, kami percaya Tuhan Yesus tetap memberkatinya, karena kami semuanya mendasarkannya pada iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa kami di surga, kami percaya bahwa Tuhan pun akan tetap menyempurnakan sukacita anak-anak-Mu yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, baik dalam pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini, seperti yang Tuhan Yesus nyatakan kepada Justina Rina, Yemina Juniati M, Fikhansa, Gabriela Takdung B, dan Cinta Christine MP. Dan kami yakin Tuhan tetap akan menyertai saudara-saudara kami, baik yang berulang tahun pada pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Demikian juga ya Tuhan buat saudara-saudara kami
yang Tuhan akan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan ini, terlebih khusus untuk hari esok sampai pada hari Sabtu. Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu sampai pada hari ini, bahkan yang Tuhan akan nyatakan kepada mereka dalam pekan ini. Tuhan kiranya menjadikan rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia dalam kehidupan anugerah Tuhan. Juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, baik itu di perguruan tinggi maupun di sekolah, baik itu di usia pendidikan dini, di sekolah. Kami yakin dan percaya bahwa semua itu mereka boleh raih karena perkenan Tuhan. Terlebih khusus buat anak-anak kami yang dari TK masuk sekolah dasar dan kemudian dari SD ke sekolah menengah pertama dan juga dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas atau kejuruan dan selanjutnya melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Kami percaya upaya anak-anak kami ini Tuhan berkati dan mereka sukses untuk menuntut ilmu pada setiap jenjang pendidikan yang mereka alami. Ya Bapa kami di surga, kami pun bersyukur bersama-sama ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sembuh dari sakit penyakit, yang sukses dalam berbagai hal yang lain yang Tuhan anugerahkan. Dan juga ya Tuhan kami bersyukur bersama dengan orang tua kekasih kami Bapak Rumon Tumbo atas kelahiran seorang cucu perempuan pada tanggal 20 Juni yang lalu. Kami yakin dan percaya itu adalah anugerah Tuhan. Setelah Tuhan menyertai anak atau saudara kekasih kami Rara untuk melahirkan anak ini. Dan kami yakin anak kekasih kami Rara dan anak kekasih yang baru lahir, Tuhan kuatkan mereka. Dan anak kekasih yang baru lahir boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan dan ia pun menjadi anak Tuhan yang setia kepadamu. Ya Bapa kami di surga, demikian juga kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Abrianto Patakdungan yang juga dikaruniai oleh seorang anak perempuan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati saudara kekasih kami ini sehingga Bapak dan Ibu kekasih dapat tetap menjaga anak ini dan tetap menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami yakin ibu dan anak kekasih tetap berada dalam keadaan yang sehat. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa kepada anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit. Seperti yang dialami oleh Wedanta Rerung, adik dari Nyonya Samri Salinding yang di rumah sakit Laki Padada, Bapak Raymond sampai Padang yang sedang berobat jalan, Bapak Thomas Tombi Pakiding di Toraja, kakak dari Bapak Jonathan Tandi atau Omah Zira yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin selesai operasi, yang dialami oleh Nyonya Dina Palangan yang dirawat di rumah, yang dialami oleh anak kekasih Rafael Pakan, anak dari Bapak Markus Pakan dirawat di rumah, yang dialami oleh Bapak Dani Panggalo yang sampai saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Unhas. Dan kami yakin dan percaya anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Engkau datang lawat memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat, memberkati makanan, air minum dan obat-obatan yang dinyatakan kepada mereka, sehingga semuanya menjadi alat kepulihan mereka. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, sanak saudara kami, cucu cicit kami, orang-orang yang kami kasihi, yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi dan mengalami sakit penyakit. Kami yakin dan percaya Tuhan pun mempedulikan mereka dan melawat mereka. Demikian juga bagi kami anak-anak-Mu yang masih sedang berobat jalan, Tuhan tetap memberkati.
Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam pergumulan atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang masih dialami oleh Bapak Hendrik Patepu atas meninggalnya adik terkasih almarhum Bapak Luther Patepu pada tanggal 24 Juni, dan jenazah telah dimakamkan. Dan juga kepada Nyonya Yospina Tandi atas meninggalnya paman terkasih almarhum Bapak Paulus Surira. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu bersama dengan keluarga dan keluarga besar, Tuhan hiburkan dalam hidup mereka. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang lain yang juga mengalami hal yang sama, yang tak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Roh Kudus menghibur mereka. Ya Bapa kami di surga, perkenankan kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, untuk kemudian kami melakukan tugas dan tanggung jawab ya pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan kiranya segenap jemaat Tuhan tetap berdoa kepada kami sekalian, dan kami dengan penuh kesetiaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana pemberkatan perkawinan yang akan dinyatakan kepada saudara kekasih kami Iven Suryatno dengan saudari Wiriani Awan Gloria, yang rencana pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan oleh majelis gereja Jemaat Beringkanaya pada tanggal 1 Juli 2023. Kami yakin Tuhan mempersiapkan dan memberikan kondisi fisik kepada kedua anak atau saudara kekasih kami ini, sehingga mereka tetap kuat dan sehat senantiasa. Kemudian mereka menyerahkan perkawinan mereka di hadapan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Bapa kami di surga, setiap kami yang memberi diri untuk pelayanan pada hari ini, kami yakin pelayanan kami tidak menjadi sia-sia karena Tuhan tetap memberkatinya. Demikian juga alat-alat yang kami gunakan, kami percaya Tuhan memberkati dan sehingga semua boleh berfungsi dengan baik. Kami gereja Tuhan ya Tuhan, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami bersama, kami yakin Tuhan memberkati kami dan memberkati setiap ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini, termasuk yang masih akan dilakukan di Jemaat Beringkanaya. Bagi anak-anak-Mu yang mempersiapkan diri untuk pelayan tersebut, Tuhan berkati. Demikian juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin Tuhan memberkati pemerintah pusat sampai ke pelosok desa sekalipun. Dan kemudian mereka dengan penuh sukacita memberi diri bagi pelayanan ke tengah-tengah kami bangsa Indonesia. Demikian juga bagi perdamaian dunia. Terlebih khusus bagi bangsa-bangsa yang sedang bertikai, Tuhan hadir di sana. Lalu kemudian ya mereka dengan sadar untuk kemudian meninggalkan segala pertikaian tersebut. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan berkati kami dan Tuhan tibakan dengan penuh selamat. Dan lalu Engkau menerima kami. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Diinformasikan kepada kita semua bahwa pada jam ibadah saat ini ada pencarian dana dari pengurus PPGT Klasis Makassar Timur untuk kegiatan konferensi. Mohon kita sambut dan dukung kegiatan ini dengan penuh sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Deran dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk percaya bahwa Allah memberikan jaminan kepastian hidup orang percaya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita.
Tuhan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah dalam kehidupanmu dengan damai sejahtera Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan menjamin kehidupanmu. Haleluya, Roh Kudus menolong saya. Karena itu dalam keadaan berdiri dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Nyanyian syukur, jangan khawatir. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.